الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sadaqallahul Azim. Kami turunkan Al-Quran ma huwa syifa'u wa rahmah, kata Allah. Dia adalah sebagai obat dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidu zalimina illa khusara, dan tidak akan menambah kepada orang-orang yang berbuat zalim kecuali adalah kerugian. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah, di dalam ayat lain Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang samar, sesuatu yang subhan, wal furqan, dan pembeda, membedakan yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Jadi artinya bapak dan ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu adalah multifungsi. Tidak hanya sekedar petunjuk, tidak hanya sekedar pedoman, tidak hanya sekedar pembeda yang hak dengan yang batil. Namun di dalam Quran surah Al-Isra 82 tadi, di situ kata Allah, ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Ini ada cakupannya kepada orang-orang yang beriman. Al-Quran sebagai obat. Kata-kata syifa itu dalam bahasa Arab syafa yasfi, syifa artinya penawar atau artinya obat. Jadi obat yang dimaksud Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sakit, misalnya pergi kita ke rumah sakit atau ke medis atau ke dokter, ke bidan dan segala macam, itu mungkin penyakit kita yang bersifat fisik atau medis. Sementara yang dimaksud oleh Al-Quranul Karim meliputi penyakit medis dan meliputi penyakit non medis. Ini pernah dibuktikan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah berjalan dengan para sahabat di sebuah gua yang bernama Wasud. Setelah kembali dari hijrah, karena kecapean, karena keletihan dalam perjalanan Bapak Ibu yang berbahagia, berhentilah Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq di sebuah gua karena keletihan, karena kelelahan dalam perjalanan. Akhirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertidur dalam pangkuan sahabat. Di dalam tertidur itu Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jatuhlah seekor kalajengking atau sebuah hewan yang berbisa.
sehingga menggigit lengan sahabat atau Abu Bakar Siddiq. Terpaksa sahabat Nabi kau menahan sakit bapa dan ibu. Sebab kalau beliau bergerak, nanti takutnya Rasulullah terbangun karena Rasul tertidur dalam pangkuan sahabat. Akhirnya karena menahan sakit, tak tahan, tak kuat, lalu meneteskan air mata sahabat, kemudian membasahi pipi Rasulullah. Yang namanya wasallam, lalu bapak ibu air mata bukan angin asin hatimu di pipi Nabi Muhammad SAW. Tentu Nabi pun terbangun. Wahai sahabatku, kenapa kamu menangis? Ada masalah dengan istri? Tidak, ya Rasulullah. Ada masalah dengan keluarga? Tidak, Rasulullah. Lalu kenapa kamu menangis sementara kita tidak ada apa-apa? Rasulullah SAW, saya menangis adalah karena sakit Rasulullah, disengat atau digigit hewan berbisa, tak tahan saya semua. Begitu sakitnya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya Rasulullah SAW membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketika itu Bapak Ibu, sakit yang begitu kuat sekali terasa menjadi berkurang, bahkan menjadi hilang. Artinya apa Bapak Ibu? Di situ kita bisa menyimpulkan, memahami, mengambil pelajaran Al-Quran itu sebagai sifat, sebagai obat. Wa makotibu diawati tubuhnya itu Bapak Ibu pada mampu. Kenapa tak mustajab? Kenapa tak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kunci yang tadi rahmatul lil mu'minin, kuncinya adalah iman, keyakinan, kekuatan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah tentu itu Bapak, dia seorang yang warok, dia seorang anbiya Allah, seorang kekasih Allah, seorang Habibullah. Kita sebagai umat adalah mencontoh beliau. Itu kalau dimuliakan ini kok bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bisa Al-Quran itu dijadikan obat dan rahmat? Bisa tidak menjadi si tawa dan si dingin? Bisa tidak menjadi penolong andaikan ada saudara kita yang kerasukan, yang kesurupan, yang diganggu jin, yang diganggu setan dan segala macamnya? Itu lebih bisa bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang orang bapak-bapak, ibu-ibu percaya ke tukang tanam, percaya ke tukang ramal, percaya ke orang pintar. Ada sekali berbeda ini kok bapak ibu juta kadang menjual kabau, kadang menjual para ada yang kadang kalau bicara kena penyakit tentu juga. Banyak orang yang tertipu dengan perbuatan sihir. Banyak orang yang tertipu dengan tukang tenun. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia bersekutu dengan setan laknatullah, sementara setan itu musuh kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu tahu. Jadi aku bapak, kalau ada pasien yang datang ke rumah mengajukan persoalan, Ustaz, saya stres, saya sering berminum, saya sering sedih, saya sering galau, mudah kacau dan segala macam. Saya tanya dua pertanyaan Bapak. Apakah Bapak Ibu menunaikan sholat? Ambil itu anak orang Ustaz, kadang-kadang tak, itu lagi. Anak kamu Bapak Ibu kata
Lain kok dibacakan Al-Quran di rumah dia, siapa akan baca Ustaz?